Oke, selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Superdiriandi dengan NPM 247828033. Dan kali ini kita akan mengerjakan sebuah video mengenai paket tracer ya di modul 741 di sini mengenai implementation DHCP versi 4. Nah, di sini kita sudah membukanya di sini ya. Oke. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat topologinya yang menggunakan 3 router, 3 switch, dan uh, banyak server di sini, 1, 2, 3, dan di sini ada PC 2 biji internetnya. Oke, nah di sini kita juga dapat addressing table yang akan kita gunakan untuk mengonfigurasi ini. Dan di sini kita punya skenario-nya. Nah, skenario-nya di sini dikatakan bahwa sebagai seorang network technician, kamu uh, untuk company kamu akan ditugaskan sebagai seorang eh, ditugaskan untuk mengkonfigurasi Cisco router ya, SDHCP server. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi router sebagai DHCP server. Nah, terus di sini to provide dynamic allocation of address to client the network, you also require to configure the edge router SDHCP. Jadi kita diminta untuk merekrut konfigurasi edge router menjadi DHCP. Nah, klien jadi DHCP klien juga. Jadi itu akan bisa di receive dan kita di sini uh, menjadikan ada IP addressnya di sini untuk ESP network, since the network the Castilize, you will need to configure the two LAN router relay DHCP traffic between the lines. Dan di sini ya seperti itu kita akan, jadi intinya adalah kita ingin mengatur sebuah router itu menjadi DHCP server dan juga klien. Ini ada instruksinya yang disuruh ya. Yang pertama itu kita mengkonfigurasi router ya. Dan di sini configure exploit IP address-nya versi 4. Kita suruh meng-create DHCP pool di R2 dan R1 LAN. Ketiga kita create pool create pool masih sama, configure DHCP relay, configure R1 R3 relay agent ya, dan masih banyak lagi ya. Kita coba aja langsung ya. Mungkin kita akan mulai dari bagian dulu Mbak. Yuk. Ya. Di tempatnya bareng-bareng. Oh ya, itu di gereja. Enggak, ini di ininya belum diedit aja, tapi yang di Rabu malam di gereja tempat Mbak. Iya di gereja kok Mbak. Ah, nanti kue itu ya Mbak ya. Yang di jadwal kamiannya lupa kue di. Sebentar Mbak. Halo. Halo Mbak.
Oke, kita akan lanjut lagi ya di sini. Kita akan tunjuk langsung saja di bagian ini. Jadi kita bisa mulai di bagian langsung di R1 satu yang paling pertama. Sini kita select dulu, select, kita enable, lalu contain, ya, seperti biasa masuk config dulu, lalu interface 3 bit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP helpernya, helper addressnya 10.1.1.2 ya. Oke, sudah jadi. Kita N ya, dan baru kita WR ya, write memory. Mungkin ini ya bisa kita sini 14%, ya oke okay lah ya. Selanjutnya kita masuk R2 ya. Ini kenapa nanti kita akan masuk di sini lumayan banyak konfigurasi, kita dia sebagai salah satu utamanya ya, bagian utama. Jadi kita akan lumayan banyak di sini kita konfigurasi. Enable on okay. Lalu IP DHCP export, export address ini 192.168.10.1 ya. 192.168.10.10 enter. Ini kita ganti jadi 30. Ini mirip sebenarnya sama yang di paket adapter sebelumnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, baru kita masuk IP DHCP R1 R1 kan ya. Lalu networknya 168.10.0 DH apa subnetnya 255 ya, 55.255.255.0 enter. Lalu kita default routernya, default router kita 192.168.1.10.1 ya. DNS server, DNS servernya 192. Dua empat lima empat ini. Network, networknya masih error ya tadi, belum di space ya. 3 ini 30 ya. Waduh, default routernya default router 30 ya. Terus kalau si DNS servernya sama, DNS servernya ya, baru kita masukin exit dulu.
interface gigabit ethernet 0/1 enter IP address DHCP masukkan shutdown and PR ya seharusnya ini udah bentar lagi ya, udah 79%. Langsung kita masuk ke IP number R3 configuration. Sorry, CLI. Kita masuk enable interface gigabit 0/0 IP help addressnya 10 N WR. Oke, nah ini tinggal kita cek udah 100% atau belum. 24% kita cek dulu apa yang salahnya di sini. Saya menemukan PC1. Oh, PC1 nya kita tinggal atur ke DHCP ya, PC1 dan PC2 ini. Terus selesai. Ini dia masih static kalau di desktop configuration IP nya static, kita jadi DHCP jebret. Nah jadi dia udah keatur sendiri ya otomatis. Desktop configuration IP DHCP jebret. Nah dapat. Oke, sudah dapat semua. Dan di sini apa namanya, sudah 100% ya. Kalau kita ping, saya nggak tahu bisa atau enggak, biasanya proses bisa ya, suka error deh. Udah selesai semua masih nggak verify ya, begitulah ya intinya. Ya mungkin itu saja video dari saya. Sebelum saya sebelum saya mengakhiri ya, ada baiknya kita memberikan kesimpulan dari apa saja yang sudah kita lakukan di sini. Jadi di sini mungkin sebagai kesimpulannya bahwa kita sudah bisa menjadikan R2 atau router 2 ini menjadi DHCP server pusat untuk dua jaringan LAN yang berbeda. Itu di R1 dan R1 dan R3 ya. R1 R3 itu bertindak sebagai relay agent menjadi IP helpernya seperti itu. Jadi kalau R2 mendapatkan IP, otomatis dari ASP melalui interface gigabit 0 dan semua host seperti PC1 dan PC2 itu mendapatkan IP damis yang bisa saling berkomunikasi antar LAN. Mungkin itu saja ya video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang.